Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Juliandra, selaku moderator dari kelompok yang beranggotakan Muhammad Firdaus, Muhammad Naufal Zaki Ramadan, Nurholis Mustaqim, dan Nazmi Maulidi. Kami di sini akan mempresentasikan tentang framework CSS dan Bootstrap. Oke, pembahasan pertama itu tentang CSS, yang kedua tentang Bootstrap, dan yang ketiganya tutorial cara membuatnya. Gak perlu lama-lama ya, langsung aja ke pembahasan pertama, yaitu tentang CSS. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk berbicara pada malam hari ini. Mungkin di sesi pertama saya akan menjelaskan mengenai CSS ya. CSS. Entah itu pengertian daripada CSS, entah itu fungsi CSS setelah dan sebelumnya itu seperti apa, nanti mungkin kita akan bahas di sini. Nah, dan buat teman-teman untuk bisa simak dan teliti menyimak daripada video ini. Baik teman-teman, CSS atau Cascading Style Sheet merupakan mekanisme sederhana yang mengatur gaya atau style atau warna, ukuran, font, dan lain sebagainya pada halaman web. Informasi ini saya dapatkan dari www.w3.org. Jadi, CSS merupakan aturan yang digunakan untuk menampilkan elemen atau tag HTML. Ya. Yang kedua, CSS ini dibuat terpisah dari HTML. Ya. Tiga, CSS ini merupakan CSS ini digunakan bertujuan untuk memisahkan konten dan style. Dan untuk yang keempat teman-teman, satu CSS ini bisa digunakan untuk banyak HTML. Baik teman-teman, yang dimaksud daripada dibuat terpisahnya dengan HTML ini mungkin akan dilihat perbedaannya ketika kita menyimpan daripada file tersebut ya, yang mana di description filenya itu, di akhir description filenya itu ketika yang file HTML ini diakhiri dengan .html, tapi ketika file daripada CSS ini itu diakhiri dengan .css. CSS mungkin kita akan melihat ke web mungkin ya, kita lihat ke web yang sudah menggunakan CSS dan web yang belum menggunakan CSS itu seperti apa. Nah, mungkin kita lihat di sini teman-teman, ini Shopee, dan ini yang telah menggunakan CSS style teman-teman ya. Mungkin dari segi tampilannya akan lebih menarik ketika kita sudah menggunakan CSS style. Nah, coba kita lihat tuh. Oke teman-teman, nah ini sekilasnya yang sudah menggunakan CSS style, dan coba kita lihat juga yang sebelum menggunakan CSS style ini perbedaannya akan seperti apa. Coba kita lihat. Nah, ini teman-teman, ini web yang pembuatannya belum menggunakan CSS style. Mungkin hanya konten mungkinnya, tapi untuk menarik itu bisa dibilang kurang ya, karena untuk dibuat lebih menarik ini kita akan lebih mudah menggunakan CSS style. Oke, mungkin itu kurang lebihnya teman-teman. Ya baik teman-teman, jadi ini codingan sebelum menggunakan CSS style, jadi masih HTML murni mungkin ya, HTML murni. Nanti coba kita lihat daripada codingan sendiri. Mungkin dibilang lebih rumit ya. Kita lihat daripada mekanisme atau metode codingannya, dan kita lihat coba kesini teman-teman. Ini yang sudah menggunakan CSS style. Bisa kita lihat, mungkin terlihat lebih simpel ya. Ketika kita hanya sebatas melihat, itu akan langsung ternilai menurut saya oleh teman-teman mana yang lebih simpel dan mana yang lebih rumit. Dan ini yang belum menggunakan CSS style, ini yang sudah menggunakan CSS style ya. Baik, mungkin itu saja teman-teman. Nah, dan untuk yang selanjutnya adalah pengertian Bootstrap. Bootstrap adalah sebuah library framework CSS yang telah dibuat khusus untuk mengembangkan front-end sebuah website. Bootstrap juga dikenal sebagai salah satu framework CSS, HTML, JavaScript
yang begitu populer di kalangan website developer atau pengembang website. Dan apa itu Bootstrap dan fungsinya? Yang pasti, Bootstrap digunakan untuk mengembangkan website agar lebih responsif. Nah, dengan adanya Bootstrap tersebut, tentu saja membuat halaman website bisa menyesuaikan dengan ukuran monitor device. Baik jika diakses lewat ponsel, tablet, ataupun desktop. Awal mulanya Bootstrap tersebut itu bernama Twitter Blueprints. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Firdaus. Kepada rekan saya dipersilahkan. Tampilan dari Bootstrap sendiri sudah sangat responsif sehingga sangat mendukung untuk segala jenis resolusi, entah itu tablet, smartphone, ataupun PC dan laptop. 4. Website yang menggunakan Bootstrap umumnya lebih ringan karena lebih terstruktur. Ini dulunya diciptakan dan dikembangkan oleh Jacob Thornton dan Mark Otto yang ada di Twitter untuk perangkat kerja yang bisa mendorong konsistensi pada alat internalnya. Dengan memakai Bootstrap, tentu saja seorang developer bisa lebih mudah dan cepat untuk membuat front-end dalam sebuah website itu sendiri. Banyak fungsi Bootstrap yang bisa dipakai untuk sebuah website. Berikut fungsinya. 1. Bisa mempercepat waktu untuk memproses pembuatan front-end sebuah website. 2. Menampilkan sisi website yang lebih modern dan juga khas anak zaman sekarang. 3. Tampilan dari Bootstrap sendiri sudah sangat responsif sehingga sangat mendukung untuk segala jenis resolusi, entah itu tablet, smartphone, ataupun juga PC. Jenis resolusi entah itu tablet, smartphone, ataupun PC dan laptop. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan membuat sebuah tutorial contoh ya, buat form tentang login. Di sini saya menggunakan teks editornya Sublime Text. Ya. Selanjutnya kita masuk ke webnya Bootstrap ya. Di sini sebenarnya ada dua cara mengcoding menggunakan Bootstrap. Yang pertama kita bisa mendownload langsung dokumentasinya, dan yang cara kedua kita bisa memanggil dokumentasinya langsung melalui webnya. Karena di sini saya langsung memanggil dari webnya, maka saya menggunakan get start. Untuk sementara kita fokus aja ke bagian teks editornya dulu ya. Nah di sini kita akan masuk ke kembali lagi ke sini. Kita masuk ke introduction ya. Setelah itu kita mengcopy starter template. Nih. Jadi kita cukup mengkopinya dan memasukkannya langsung ke kita. Sudah. Jangan lupa di save dulu sebelum menjalankannya. Di sini saya simpannya di dokumen dengan nama tugas.html. Kita save. Kita jalankan dulu apakah codingannya sudah berjalan lancar. Oke, di sini sudah ada ya hello. Baik, langsung saja di H1 kita buat form loginnya. Selamat datang. Selanjutnya di H2 kita gunakan silahkan login. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Oke, posisikannya ke center. Maaf, sebelumnya kita kelompokkan dulu ya menggunakan div, dan langsung dibuat
H1 dengan H2 nya. Oke, sudah dikelompokkan di div. Kita kasih kelas dulu tab center. Nah, yang namanya menggunakan Bootstrap ini kita bisa langsung ambil dari kelasnya kayak gitu. Text, salah, text center. Oke, sudah bisa ya. Di sini saya membuatnya sederhana saja, tidak banyak-banyak menggunakan CSS. Selanjutnya kita bikin form. Nah, kita masuk ke Bootstrap-nya lagi di web, kita cari di layout. Nah, ini masuk ke form. Yuk kita lihat, kita ambil contohnya ini ya. Nah, ini yang email, address, password, check me out, submit. Ya, kita copy aja langsung masuk ke teks contohnya, langsung copy saja, lakukan ya, jangan lupa. Biar tampilannya bagus. Oke. Oke, setelah itu coba kita lihat dulu apakah sudah masuk. Ya, sudah masuk. Jadi keuntungannya dalam menggunakan Bootstrap ya hanya tinggal copy saja, tinggal masukkan kelasnya dan juga tinggal di running. Kita masukkan kelas text center agar posisinya di tengah. Oke, kita running lagi, coba. Nah, sudah jadi. Ini adalah form sederhana pembuatan sistem login menggunakan Bootstrap dengan codingan seperti ini, dan hasilnya seperti ini. Sudah, terima kasih. Nih, kamu gitu doang.